Oke, betul. Gimana Bu Resti, sudah masuk semua? Sam sudah masuk belum, Pak? Nampaknya belum, Bu. Belum kayaknya ya. Oke. Gimana Pak Sam? Belum masuk juga Bu ya? Sudah dihubungi, sudah dikasih alamat? Belum, Pak. Coba Bapak hubungi, Pak. Atau Pak Ya, Hafid. linknya sudah, ya linknya sudah Di diberikan, grup. sudah diberikan, sudah di copy Tuh. ada masuknya. Sudah masuk, Bapak. Oke. Itu Pak Eka Putra masuk sini ya? Selamat malam Pak Eka. Kabar Pak Eka. Apa kabar Pak Eka? Suaranya Pak Eka, suaranya. Betul nih, masih kelompok jam nih kan? Kembali ke PP Kelompok Pak Eka. PP, Pak. Ah, Kembali ke asal, Pak ke Eka. PP. Kembali ke asal. oh, balik asal. Oh, sorry. Ya. Balik ke Nah, Janur Lampung. kalau betah di sini baik Pak Eka, di sini baik kalau betah di sini. Ah, ya turun masih betah. Enggak usah lari. Rencana masih betah. Nah, sudah diam. Oke. Oke, sudah masuk semua ini. Nah, silakan Pak Apit. Boleh dimulai? Boleh dimulai kan? Iya, boleh langsung, Pak. Oke. Oke, silakan Bapak. Silakan Pak Apit. Pak Apit Idris sebagai yang sudah mengeksplorasi konsep, atau Bu Resti, silakan Bu Resti. Dimulai, Pak.
Ya, baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita diskusi kelompok tentang yang tadi sudah saya share Bapak Ibu. Yang di WA tugas bentar. Bentar ya. Ya kita lihat biar bisa. Kelompok. Nampak tidak Bapak Ibu? Nampak Ibu. Nampak Bu? Ya. Jadi yang aktivitas sesi pertama ini kita menemukan kasus nyata. Terus juga menganalisis kasus nyata yang disepakati. Setelah itu menguji keputusan. Nih, jadi kelompok kita ditugaskan mencari suatu studi kasus yang berisi suatu unsur dilema etika. Jadi sumber studi kasus pilihan bisa didapatkan dari, ini pilihan nih ada 3, boleh kita dapat dari studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Jadi boleh kita nanti dari beberapa masing-masing kita boleh nanti memberikan studi kasus nyata yang dialami kita gitu ya, yang nanti kita sepakati menjadi satu studi kasus kelompok untuk dianalisis. Setelah itu boleh juga studi kasus nyata, bukan studi kasus anggota kelompok nih, jadi bukan studi kita, bukan yang kita alami, yang kita sepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Atau boleh juga studi kasus nyata yang termuat di sebuah harian yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Jadi kita nanti menentukan kasusnya, itu boleh dipilih dari sumber studi yang 3 tadi. Ya Bapak Ibu. Terus mungkin perlu dipaparkan enggak dilema etika itu apa? Jadi kalau yang saya baca, kalau ini kan kita ambil studi kasus yang berisi suatu unsur dilema etika, ini merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Nah, itu dilema etika, Bapak Ibu. Jadi kita nanti cari studi kasusnya yang berisi suatu unsur dilema etika. Terus selanjutnya nih menganalisis kasus nyata yang disepakati. Jadi nanti kalau kita, ini ada satu lagi ini kasus nyata yang kita sepakati. Jadi dari studi kasus nyata yang disepakati di kelompok, tugas setiap kelompok adalah menentukan yang pertama, paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus pilihan. Nanti dari kasus yang kita pilih itu kita tentukan paradigma apa yang sebaiknya digunakan. Terus prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil. Setelah itu tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum. Kalau belum, mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak apakah pilihan pengambilan keputusan ini tepat. Setelah itu nanti kalau sudah dapat ini udah kita jawab, ini kita analisis dari kasus nyata, setelah itu kita menguji keputusan. Sebelum menentukan kasus yang dianalisis, CGP perlu melakukan do confirm checklist.
yakni mengecek hasil diskusi sesi 1 dengan menggunakan daftar tugas checklist, tugas kolaborasi untuk memastikan unsur-unsur utama dari penugasan kolaborasi, yakni paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian yang ada di daftar tugas checklist. Terlaksana dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kita sesuaikan dengan daftar checklist ini. Nanti apakah tugas kasus pilihan mengandung unsur dilema etika atau tidak, gitu kan. Nanti ini kita checklist lah sampai poin ke-8. Gitu Bapak Ibu. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu Ya, informasinya. ya. Jadi mungkin yang pertama Bapak Ibu kita ini dulu. Mau pilih nih. Mau pilih yang mana, ngambil pilih atau dipaparkan aja satu persatu gitu Bapak Las. Ada studi kasus yang dialami gitu. Ini dengan siswa Bu ya? Atau dengan guru? Bisa Ini kayaknya dua-duanya? dengan siswa ini Pak. Dengan siswa ya? Mm-mm. Dengan siswa. Coba Pak Apit gimana, ada enggak Pak Apit? Pak Apit nih banyak kasus-kasus dengan siswa. Atau Pak Kurnian? Ya Pak Kurniasyam boleh, Pak Apit yang senior dulu. Udah banyak pengalaman kayaknya. Izin Ibu, Bapak. Ya silakan Pak. Kalau saya baca tadi, ini kasusnya bukan hanya kepada murid, tapi sebuah kasus apapun itu mungkin berkaitan dengan sekolah, kepala sekolah, atau apapun. Bukan hanya dengan murid. Karena di dalam contohnya kan ada juga tentang kebijakan-kebijakan kepala sekolah. Mungkin itu. Oke Pak Asam, berarti bukan hanya pada murid ya Pak ya. Jadi boleh Ya, keputusan yang diambil mungkin di dalam sekolah gitu ya, oleh kepala sekolah atau mungkin rekan sejawat gitu ya Pak ya. benar. Karena dalam LMS itu kan banyak, ada 3 kasus atau 4, berkasus-kasus itu banyak. Iya. Dan ya itu kan rata-rata seluruhnya isinya ada murid, ada guru sama guru. Karena yang jelas kalau berbicara tentang etika kan bukan hanya dengan murid. Seperti kasus Ibu Ani, itu kan ada itu Ibu Ani yang kategori dia hanya melulu belajar, tapi nilai anak rendah. Sementara ada guru yang agak keras, bahkan menghukum murid sampai mungkin ada yang menjemur, ada yang kan, tapi nilai anak-anak tinggi. Ya, itu kan dilema. Nah, mungkin itu kajian kasusnya, bukan hanya sekedar hanya kepada siswa saja. Oke Oke, Pak, Bapak Ibu. Iya, boleh Bapak. Kalau ada studi kasus ini kasus ini bukan kategori di sekolah saya saja ya. Saya rasa juga mungkin di seluruh sekolah. Ini maaf Bapak Ibu ya, karena saya juga pernah menjadi kepala sekolah di sekolah swasta dulu. Dan saya juga melihat dari kasus mulai dari diri, ada modul 3.1. Tapi tinggal lagi kita meluruskan, karena di situ ada kategori semacam keputusan yang diambil ketika sekolah membeli buku. Nah, ketika sekolah membeli buku dari penerbit itu biasanya kan memberikan fee kepada kepala sekolah. Persentase dari 20 sampai 30%. Bahkan ada yang penerbit itu berani memberi 35% ketika produk mereka dibeli. Saya rasa itu mungkin, nah itu Pak Apit tuh ketawa tuh. Saya rasa mungkin kasus ini agak umum nih, mungkin umum mungkin terjadi banyak di sekolah-sekolah kita. Cuman kita kan mungkin
ya udahlah itu urusan kepala sekolah. Mungkin kalau bisa itu yang enak kita ngangkatnya. Kalau saya punya ide ke situ. Coba mungkin ada yang lain, ada kasus yang mungkin lebih konflik dari sekolah-sekolah lain. Kalau saya mencoba ingin mengangkat itu. Karena di modul 3.1 mulai dari diri itu ada studi kasus tentang kepala sekolah yang mengatakan bahwa sekolah memerlukan buku-buku pelajaran baru yang diberikan dari segala kepada murid-murid. Nah, sementara pendistribusian buku itu kan pembelian buku dari sekolah, dari melalui dana BOS itu ada di penerbit. Nah, penerbit memberikan komisi kepada kepala sekolah. Nah, di sini ada dilema etika dari kepala sekolah. Itu kalau bayangan dari saya. Mungkin dari yang lain-lain silakan. Boleh? Gimana, Bu? Ya boleh ditampung dulu ya Pak. Iya, ditampung Yang dulu, Bu. lain boleh. Pak Apit. Ini Ada nampaknya Pak Apit nih kasus besar ini nampaknya. Itu Ya. kasusnya dengan kepala sekolah, sering lari bolos mancing. Ya, jadi terima kasih Pak Sam. Saya tahu Pak Ika masuk sini lagi tadi. Jadi terima kasih Pak Sam. Jadi yang disampaikan Pak Sam itu memang kasus itu ada dengan kepala sekolah atau dengan kelas Jawa atau dengan siswa. Nah, di sini kita mengangkat kasus ini, apakah kasus dengan kepala sekolah atau Mas Jawa apa dengan siswa. Cuma kalau saya tertarik pada kasus dengan peserta didik dengan siswa. Misalkan terjadi setelah pelaksana ujian, kan ada rapat ujian untuk menentukan kenaikan kelas. Nah, kenaikan kelas itu kan ada anak yang ditinggalkan atau anak yang tinggal atau anak yang naik. Nah, pada anak yang tinggal ini mereka minta dinaikkan. Nah, mungkin ini kalau terhadap siswa saya tertariknya di sini karena ini yang kita alami di sini kan gitu. Nah, itu untuk sementara Pak Las. Ya, terima kasih Pak Apit. Pak Las, gimana? Kalau saya mungkin beberapa kasus di sekolah yang ya kemungkinan 90% semua sekolah ini nampaknya. Dan alhamdulillah di sekolah kami bisa menyelesaikan tahun ini ya. Terkait kasus rekayasa nilai rapor. Bisa masuk dilema tidak ya? Bisa tidak Pak Pit? Masuk tidak? Masuk. Masuk ya, Jadi rekayasa nilai. Anak yang mungkin dia mau kuliah kan nilainya Ya. rendah, nanti mungkin dinaikkan. Jadi di satu sisi kita anak itu harus goal untuk kuliah. Di sisi lain ada ketidakjujuran di situ. Jadi rekayasa nilai rapor besar-besaran. Bahkan ada yang bersaing kan, ada sekolah yang justru bersaing, makin banyak yang masuk perguruan tinggi makin bagus, akhirnya makin besar rekayasanya gitu. Itu dari dulu mungkin gimana pemecahannya. Jadi itu apakah bisa masuk dilema atau bagaimana gitu. Itu kasusnya. Kalau sebelum ujian nasional, kalau ketika ujian nasional lebih lucu lagi kan. Misalnya ketika ujian nasional, sebelum ujian nasional itu sebelum ujiannya itu ada kegiatan les untuk kelas 3 kan. Masih ingat dulu Pak ya? Jadi les kelas 3 wajib les, bayar. Pas ketika ujian nasional ditunjuk. Jadi percuma les kan. Itu dulu sebelum ketika ada ujian nasional. Tapi yang sekarang yang kita hadapi seperti itu ya. Hampir semua sekolah khususnya tingkat SLTA ya menuju perguruan tinggi. Mungkin itu Bu Resti gambarannya.
Oh iya, terima kasih Pak Las. Bu Sandra, ada contoh kasus? Baik, terima kasih Bu Resti. Mungkin kalau saya sih ya, kebetulan saya dipercaya oleh kepala sekolah menjadi bendahara ya, bendahara dana BOS. Jadi menurut saya begitu banyak sekali problematika yang saya besar alami ya. kasusnya. Ya. Jadi kasusnya gini loh, ketika di akhir tahun kan kita kan nyusun SPJ tuh. Ya, jadi pas nyusun SPJ itu ada beberapa data yang harus dimanipulatif ya. Padahal pas dana bosnya cair, kalau di SD itu tidak terlalu banyak ya. Dana bos kalau di sekolah saya sih per tahunnya sekitar 150-an ya. Jadi kalau itu dibagi 2 tahap berarti sekitar 50-an yang cair per 6 bulan gitu. Pas cair uangnya langsung bagiin di depan kepala sekolah, di depan seluruh guru ya. Jadi mencegah agar guru-guru yang lain tidak menimbulkan rasa curiga mungkin pada saya ya. Kemudian pas di akhir tahun mulailah saya menyusun SPJ. Ternyata nih uang yang dikeluarkan tidak ada di rapnya. Jadi disitulah saya mengalami semacam dilema etika ya. Mungkin gitu. Bu Resti ya. Oke, Bu Sandra, terima kasih. Berarti cukup terbuka ya Bu Sandra ya. Iya. Dapat data. Baik. Bagus lah. Ya mungkin kalau dari saya Bapak Ibu, kalau kasus mungkin tidak terlalu yang kayak besar-besar gitu ya, karena kalau kayak tadi Pak Sam bilang masalah buku itu, kalau seingat saya buku itu kadang jarang Pak ya kalau di SMK kami itu untuk dialokasikan ke buku gitu, baru berapa kali kayaknya. Itu pun kayaknya sulit. Mungkin Bapak Sam kemarin pas saat sekolah swasta ya Pak ya. Jadi kalau itu kayaknya saya kurang, tidak terlalu paham lah kalau kasus-kasus yang gitu karena saya tidak langsung gitu ikut serta dalam kegiatan tersebut, Pak. Kalau paling ya samalah kayak Pak Las sama Pak Hafid, saya paling itu lebih mengalami kasus dilemanya itu ya pada saat memberikan nilai tadi. Jadi kayak kami kan SMK gitu ya Pak ya, kita SMK. Kadang anak ini kayak prakrin itu pada akhir kelas 12 di kelas 12 ini. Jadi kadang sebelum dia prakrin itu padahal anak itu kadang dia enggak masuk gitu kan. Sebenarnya nilainya itu tidak memenuhi gitu pada saat mau turun, tapi mau tidak mau harus diturunkan gitu. Ya banyaklah tuntutan kan karena dari apalagi kalau sekarang itu prakrinnya jadi nilai mata pelajaran kan Pak. Jadi kalau anak itu tidak prakrin, ya berarti tidak ada nilainya, otomatis dia tidak akan lulus di fase F ini gitu kan. Jadi itu dilema kadang sebagai kami sebagai guru gitu. Sebenarnya merasa anak itu tidak bisa sebenarnya ikut, tapi ternyata harus ya secara gimana gitulah pokoknya caranya anak itu bisa turun gitu. Dan juga nanti kan nilai akhirnya juga mau tidak mau kan nanti gimana nilainya harus setidaknya harus di atas nilai yang KKM lah, nilai yang baik gitu kan Bapak Ibu. Paling gitu sih kasus yang agak dilema kalau di saya gitu Bapak Ibu. Jadi gimana? Boleh dipilih tuh yang mana kasusnya. Berarti 3 orang tadi yang bersama lah ke siswa gitu ya. Kalau Bu Sandra tadi masalah Bu Sandra sebagai bendahara gitu kan. Seperti gimana ya tidak sesuai gitu ya hati dengan sebenarnya jerap tidak ada ternyata nanti tiba-tiba uangnya kemana gitu ya. Kalau Pak Syam tadi masalah buku juga tadi berkaitan dengan dana sepertinya. Ya Bapak Ibu boleh gimana? Boleh disepakati yang mana mau dipilih? Ya Ibu Andrasti, jadi dari yang kita sampaikan masing-masing kita itu, kalau saya pendapatnya mungkin
setuju dengan Pak Las karena yang kita alami semua kan. Nah, untuk pendapat dari Bu Sandra Deni, saya takut nanti rahasia Bu Deni ketahuan. Bongkar Termasuk Pak juga ya. lah, ya nanti termasuklah juga anak pasam tadi kan, karena mau kita bahas secara mendetail kan gitu. Nah, jadi mungkin pendapat saya kasus yang disampaikan Pak Las tadi. Nah, terima kasih. Ya, Pak Hafid setuju. Pak Las setuju, Pak. Kasus Pak Syam tadi. Biar tidak secara ini aja, dah. Biasanya kalau peserta didik kayaknya udah banyak gitu ya. Kasus tadi. Boleh pendapatnya Bapak Ibu? Berarti Pak Apit, kasus di mana Pak Apit? Kalau saya setuju sependapat dengan kasus Pak Las atau kasus saya. Nah, kalau kita membahas masalah kasus Bu Deni dengan Pak Sam, saya takut. Nah, Iya, gitu iya. masalahnya. Bahaya Bapak ya. Iya, bahaya dana kan kita membicarakan secara detail. Nah, nanti kenapa tidak beli buku, duitnya kemana dan segala macam kan? Nah, nanti gitu. Nah, jadi Betul. kalau pendapat saya kasus Pak Las karena kita mengalami semuanya kan, pernah mengalami lah gitu. Dan berjalan sampai sekarang Pak ya? Sampai sekarang. Nah, itu. Jadi ambil yang ini aja, Pak. Dia lah mulai lari dia nih. Kasus Pak Las. Pak Sam yang banyak tuh. Salah satu tuh. Lari. Mana Pak Sam? Ibu Resti sajalah. Ibu Resti ketok palu. Ketok palu. Gimana Pak Las nih penentu nih? Yang lain kan Bapak Apit sudah nih satu suara. Boleh sih sepakat boleh. Kalau Tapi saya kita ambil satu sekolah atau seluruhnya ya? satu, Pak. yang satu yang diangkat. Berarti satu kasus ya. Ya. Terjadi di beberapa sekolah ya. Ya. Satu kasus dijadikan satu jadi masalah kelompok kan. Ya. Ya. Kalau saya pribadi sih lumayan setuju lah ya kasus Pak Las, karena itu pada umumnya terjadi ke semua guru, ya kan? Kasus usulan saya Bu ya. Iya. Bukan kasus saya ya. Itu menurut pengalaman pribadi lah mungkin Pak Las. Iya betul. Tapi kami sudah bisa menyelesaikan sejak kepala sekolah Pak itu kan. Sekarang nih Mantan sudah. kami ya. Ya sudah itu dulu sebelum ini ya. Tapi untuk sekarang memang ya jadi dikit yang lulus perguruan tinggi jadinya. Ya. 5 misalnya. Kalau dulu kan bisa, kalau sekolah-sekolah lain mungkin sampai 20, SMA 7 sampai 30, SMA 1 juga Pak Samda. Nah, oke lah Bapak, kita sepakat ya kasus Pak Las saja. Bu Sandra tolong catat. Judul kasus usulan dari saya, bukan kasus saya ya. Ya, kasus karena masih ada nih beberapa poin yang harus kita diskusikan. Aduh. Jadi diambil ya Pak. Maaf Bapak Ibu, kalau bisa, karena kasusnya ini adalah bentuk sekolah, bukan saya, bukan. Lebih baik kita mengangkatnya dari satu orang siswa dan satu orang guru aja, atau dengan beberapa orang guru. Jadi kita tidak membicarakan sekolahnya. Jadi misalnya si A dengan guru itu, jadi kasus satu materi aja, nggak usah secara keseluruhan. Apalagi larinya nanti kepada perguruan tinggi atau apapun. Karena di situ kita ada dilema etika juga di sana. Karena membicarakan sekolah yang luar biasa besar gitu kan. Jadi alangkah lebih baik kita tetap larinya kepada nilai, tapi kita membicarakan satu orang guru dengan satu orang siswa yang prestasinya rendah dan prestasinya tinggi. Misalnya seorang guru mengetahui
bahwa seorang siswa biasanya berprestasi rendah, telah berusaha sangat keras untuk ujian akhir, namun hasil ujiannya masih di bawah standar kelulusan. Nah, guru tersebut dihadapkan pada dilema apakah harus memberi nilai yang sesuai dengan prestasi siswa atau memberi nilai lebih tinggi agar siswa tersebut dapat lulus. Jadi kita cukup kasusnya kecil gitu aja lah. Satu orang siswa aja lah dalam kenaikan kelas. Jadi satu orang guru itu menghadapi dilema etikanya. Nah, di antaranya di mana? Ada nanti prinsipnya prinsip keadilan, ada prinsip kasihan gitu kan. Usulan saya lebih baik ke sana. Jadi kita tidak terlalu berbicara tentang lingkup yang besar gitu. Lingkup yang besar nanti bahasa nanti pembahasannya juga besar. Jadi kita ambil untuk kelulusan kenaikan kelas saja lah gitu. Nah, gitu aja. Jadi ada siswa yang biasanya rendah, sama lah kasusnya itu sebenarnya sama, tapi kita tidak membicarakan sekolah yang besar gitu loh. Apalagi sampai ke perguruan tinggi segala macam, kan banyak nanti sekolah. Karena saya yakin juga memang seluruh sekolah mengerjakan itu gitu kan, seperti yang disampaikan Pak Las tadi. Tapi arti kata kita membicarakan yang kecil saja, satu orang siswa, kita bicarakan satu orang siswa aja, ya biasanya rendah. Nah, dilema, jadi kasusnya tetap sama gitu. Karena di sini bahasanya adalah dilema etika. Etikanya di mana? Yang pertama adalah kita mengandalkan prinsip keadilan, yang kedua prinsip kasihan. Kan di situ kan ada tadi. Nah, maksudnya ke situ. Jadi kecil kita membahasnya. Iya, setuju Pak Sam. Jadi supaya ada kemana-mana ya Pak ya, melebar. Iya, Nanti jadi solusi daerah. nanti kan bisa, solusi lebih etis apa? Di antaranya memberikan kesempatan perbaikan nilai bagi anak tersebut. Nah gitu ada. Menyediakan bimbingan tambahan, mungkin menyediakan remedial, itu loh. Jadi kasusnya enggak begituan loh gitu loh, enggak begitu kompleks. Ya tergantung juga sih, enggak masalah. Kalau kita bicara juga yang besar-besar, enggak masalah juga. Ya nampaknya sepakat ya Pak Sam nih. Kali ini sepakat saya Pak. Setuju. Betul saya juga tadi masih berpikir kan karena institusi kan tetap harus kan dijago kan. Jadi kita sepakat dengan guru dengan siswa ya, bisa kenaikan kelas misalnya. Guru dengan siswa. Ya. Dalam kelas itu ada misalnya ada 36 siswa, ada 2 siswa yang kategori gitu loh. Ya. Karena kita kan nanti kan tetap harus ada nanti solusi. Solusi diantaranya apa? Tapi kalau yang sekolah lingkup besar tadi kita solusinya apa? Oh, dengan sekian banyak anak nggak mungkin lulus. Itu kan nama sekolah yang terbawa. Nah, gitu loh maksudnya. Tapi kalau 1-2 orang anak bagaimana nanti? Nah, gitu. Jadi ada dilema prinsip kasihan. Oh, anak nanti solusi yang kita tawarkan di mana? Memberikan kesempatan perbaikan, remedial atau tugas tambahan. Nah, gitu itu mungkin itu untuk tahap awalnya aja. Ya, mungkin banyak yang terjadi di sekolah, misalnya anak tersebut nilainya rendah, tapi dia aktif di OSIS. Nah, itu kan dilema kan. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi maksud saya kecil-kecil aja mainnya. Oke, sepakat. Kalau ibarat berjudi itu 100 perak pasangnya, Pak. Ya, risikonya kecil, Pak ya. 100 juta. Risikonya kecil, Pak. Oke, sepakat Pak Sam. Oke, kita sepakati lah Pak ya, itu kasusnya. Ya, Pak Apit tuh yang Wakakur Lamo itu tuh yang lebih memahami itu tuh. Mana dia tuh? Nah, saya sepakat dengan Pak Sam. Kak Pit. Oke, Bu Sandra ya. Banyak kasus misalnya siswa merokok misalnya enggak perlu ya. Kalau siswa merokok enggak usah lah. Dalam pasal tadi tuh, Pak. Iya, siswa merokok dilemanya enggak ada, Pak. Dilema enggak ada ya. Masalah gitu kan. Ya, dia sudah melanggar etika. Betul. Mungkin yang disampaikan Pak Sam tadi disambung oleh Pak Las. Jadi nilai anak itu mungkin tidak memenuhi karena mengikuti kegiatan OSIS mungkin. Ya, OSIS anak kan ada nilainya dalam bentuk akademik lemah, tapi ekstrakurikuler pramuka dia malah jambore nasional. Ya, betul. Kan mungkin di sekolah semua sekolah mungkin ada. Oke, Bu Sandra Nutulen ya, udah kita sepakati kasusnya itu. Selanjutnya kita analisis kasus yang tadi tuh.
menganalisis kasus nyata yang disepakati. Dari studi kasus nyata yang disepakati di kelompok, tugas setiap kelompok adalah nih paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus pilihan. Tuh, paradigma apa? Mungkin dibacakan Bu Resti paradigma Bentar ya. Paradigma yang 9 itu ya. yang 4. Itu 9 langkah pengambil keputusan Pak. Kalau yang 9 itu Yang 4. Oh, yang paradigma yang 4 itu ya. Yang Iya. 4 ya. ada yang bisa punya saya- boleh Empat- Bapak? Oh empat ini paradigma. guys. Oke. 1, individu lawan masyarakat. 2, rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3, Oke. kebenaran lawan kesetiaan. 4, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, kalau saya itu pada nomor 2 itu jelas nampaknya Bu, lawan rasa keadilan, lawan rasa kasihan. Justice and mercy. Ya. Karena Sandra keadilan nolak ada. ya. Ya, Agak betul, luput, betul. Sandra soalnya. Sepakat tuh. Oke. Nomor 2 ya. Iya, Iya, yang Ya. nomor 2. Jadi paradigma yang Kesetiaan, paradigma yang kasihan ya. digunakan tapi kayaknya boleh lebih dari Rasa- 1 ya, Pak. Kita pilih deh. Atau hanya 1 tuh pilihnya. Nggak bisa Bu, karena kita lihat kasusnya Bu. Iya, boleh lebih kan kalau seandainya lihat kasus. Atau 1, Pak. Ya kita enggak, kalau misal satu kasus ya tetap mengacu kepada 4 dari salah satu itu. Nggak bisa ada individu lawan kelompok, nggak mungkin. Kebenaran lawan kesetiaan. Kebenaran lawan kesetiaan nggak mungkin. Jangka pendek lawan jangka panjang nggak mungkin. Tapi nggak tahu juga sih. Kalau jangka pendek lawan jangka panjang tuh gimana maksudnya itu, Pak? Jangka Berdampak pendek ada- lawan jangka panjang. Ini yang dibaca di sini ya. Iya, iya. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Seringkali kita harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini atau yang terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi pada hal-hal yang seperti harinya terjadi pada kita atau pada lingkup yang lebih luas, misalnya isu-isu dunia secara global, misalnya lingkungan hidup dan lain-lain. Jadi memang agak Bu. Sebagai orang tua kita seringkali harus membuat pilihan. Contohnya ketika harus memilih antara seberapa banyak uang yang digunakan sekarang dan seberapa banyak uang yang ditabung nanti. Pernahkah Anda harus memilih antara menggunakan uang Anda untuk makan favorit atau berlatih instrumen musik atau berolahraga? Bila iya, Anda telah membuat pilihan antara jangka panjang dan jangka pendek. Ini arti adalah bahasanya ini adalah antara jangka panjang jangka pendek ini investasi kayaknya Bu untuk ke depan. Jadi tidak bisa ada. Kalau menurut saya tetap 1 Oke. antara Berarti rasa lawan rasa keadilan lawan rasa dan kasih. lawan rasa kasihan. Karena keadilan adalah bagaimana dengan siswa yang rajin. Gitu ya. Nah, rasa kasihannya bagaimana dengan anak ini? Dia sudah membawa nama sekolah loh. Nah, gitu. Itu dilema kita tuh, yang hari ini, yang malam ini kita hadapi. Iya. Nah, kita membahas Iya, iya. kasus itu. Oke. Gimana Bapak Ibu? Jadi paradigmanya lanjut. itu paradigma yang Betul. digunakan rasa keadilan lawan rasa kasihan, ya. Ya. Justice versus mercy. Ya, justice versus mercy. Mercy. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu, kita analisis Oke. prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil. Kalau menurut saya sih ini prinsip yang digunakan nih kayak prinsip berbasis hasil akhir mungkin ya. And basic thinking. Dan juga prinsip berbasis rasa peduli. Atau care basic thinking. Kalau menurut saya sih. Ya, jadi prinsip itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Hmm. Jadi yang Ya. pertama itu berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Jadi kalau Bu Sandra tadi yang berpikir berbasis hasil akhir ya Bu. Ya, Sama berpikir berbasis rasa peduli. peduli. Bapak-bapak gimana?
Rasa peduli ya. Kalau saya nomor 3, Bu. Ya, kalau berpikir berbasis rasa peduli sepertinya ya, Pak ya. Atau Ya, ada kalau berpikir tidak, Pak? kalau Sam. berpikir pada akhir itu fokusnya pada konsekuensi akhir dari suatu tindakan. Iya. Pertanyaan yang diajukan, apakah hasil terbaik dapat dicapai dari situasi ini atau pilihan mana yang membawa manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak? Oke, jadi sepakat yang berpikir berbasis rasa peduli. Ya. Karena di sini fokusnya pada hubungan interpersonal dan kesejahteraan orang lain. Pak Sandra, gimana Bapak, Pak Las, Pak Pit? Iya betul Bu. Rasa apa peduli tadi. Care. Care based thinking. Ya. Oke, Pak Pit. Ya, jadi ya Ketuk palu Pak sampaikan Pit nih. Pak Sam tadi berpikir berbasis rasa peduli. Nah, ini mungkin pas karena kita kan mau mengambil suatu keputusan untuk memberi kesempatan kedua kepada peserta didik supaya mereka bisa, karena mereka sudah, salah satu siswa sudah berjasa dalam kegiatan OSIS untuk membawa nama baik sekolah. Jadi apa salahnya kalau kita memberi kesempatan dia untuk memperbaiki nilainya tadi. Pas lah itu. Mantap. Oke, sepakat ya Bapak Ibu. Selanjutnya, tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Kalau memang kita sudah sepakat, ya pengambilan keputusan sudah tepat, gitu aja. Iya. Setuju sama Pak Sam. Jadi itu tahapan pengujiannya terhadap studi kasus pilihan sudah tepat ya, karena sudah memuat 9 langkah pengambilan keputusan ya. Tapi dicek dulu tahapan pengujiannya bisa ditayangkan Bu? Yang tabel tadi ya Pak? Iya. Tunggu ya. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, coba kita checklist 1 sampai 9 Iya. Sampai 8 atau 9? 8. 8 ya? 8 ya? 8 ya? Ya, Oke. kalau yang 9 itu yang apa nama langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kalau nomor 1 tuh sudah mengansur dilema etika ya? Sudah, jelas. Nah, ya? Oke, berarti ada. Nomor 2 memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Ya, ya ada Pak. Tadi. Masuk ya. Nah, kan salah satu, Bu. Nggak boleh 2. Salah satu oke. ya. Ya. Jadi yang rasa keadilan lawan Memuat salah satu rasa prinsip sudah kasihan masuk. tadi ya. Oh, tadi belum kita bahas enggak Pak yang 9 langkah pengambilan nih, Pak? Belum, Bu. Baru daftar checklist ini. Mungkin 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Itu ada mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Ada enggak Bapak Ibu? Kasus tadi. Nilai gimana Bu? Coba diulang baca Bu. Ini kan dari kasus yang sudah kita sepakati tadi, coba kita
kita lihat dari yang 9 langkah pengambil dan pengujian keputusan ini, sudah ada enggak gitu unsur-unsurnya gitu enggak Bapak Ibu? Saya rasa Ini sudah ada yang nih Bu Desi ya. ya, Karena yang pertama itu kan ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut, semacam nilai yang bertentangan yaitu nilai kejujuran, ada tanggung jawab dan juga ada nilai kasihannya. Kemudian yang nomor 2 itu siapa sih yang terlibat dalam situasi tersebut? Ya tentu saja ada Ya. kepala sekolah, ada guru, kemudian ada wali Siswa. kelasnya, siswa. guru BP mungkin kalau di tingkat SMK ya, kalau di SD kan enggak ketemu tuh. Kemudian ada siswa juga, ada wali murid juga. Ya, kemudian yang ketiga tuh fakta-fakta yang Mengumpulkan relevan. fakta-fakta. Yang relevan dengan situasi. Mungkin semacam daftar absensi siswa, mungkin enggak? Daftar rekap nilai. Daftar nilai. Ada catatan guru mapelnya, ada hasil bimbingan BP-nya, mungkin ada catatan wali kelasnya juga itu kan. Kemudian yang keempat tadi apa ya? Pengujian benar atau salah meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Jadi keempat tuh tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan mungkin ya. Pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam kasus tersebut? Uji legal saya rasa tidak ada ya, tidak ada pelanggaran hukum di sana. Ya kan? Kemudian apakah ada pelanggaran peraturan, kode etik profesi dalam kasus tersebut? Uji regulasi. Menurut Bapak Ibu ada enggak sih? Saya rasa juga tidak ada ya. Karena yang terjadi dilema antara menaikkan kelas atau tidak kan. Kemudian berdasarkan perasaan dan intuisi, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Berarti ini di bagian uji intuisinya. Sepertinya Kalau ada salah kita karena kan ya. Kalau kita pikir ulang kembali, jika tidak jawabannya tentu ada ya. Bagaimana nanti nasib anak tersebut kalau kita tidak menaikkan kelas mungkin ya. Dan apakah minat belajar siswa akan turun jika kami menaikkan semua? Gitu enggak sih ya? Lanjut Bu Sandra, nanti coba ditanggapi sama Bapak. Kemudian apa sih yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Kalau idealisnya tetap tidak menaikkan kelas dan mempublikasikan, maka sekolah pasti akan berdampak negatif ya. Dan guru pasti akan merasa tidak nyaman. Dan yang berdampak pada siswa, orang tua kemungkinan akan komplain. Karena anaknya tidak naik kelas tadi kan. Itu enggak, kelas. Oh iya betul Bu. Jadi ini kita kasus kenaikan kelas ya, sepakat kita enggak? Atau kasus nilai ya? Tadi itu kan yang kita angkat ya. Ya soalnya ada beberapa dampak nanti kalau misalnya kita kasusnya adalah terkait dengan kenaikan kelas. Jadi ada kasus di mana seorang siswa dia aktif di OSIS, aktif di ekstrakurikuler, tapi dia harus tinggal kelas karena nilainya gitu. Sedangkan di sisi lain syarat-syarat kenaikan kelas setahu saya ada ya. Mungkin itu harus kita eksplorasi lagi mungkin enggak gimana menjelaskan nanti kan pada kawan-kawan penanggap nanti. Jadi kalau yang jelas gini. Yang jelas gini Pak, kita kan bukan hanya sekedar langsung hanya menaikkan. Itu yang tadi yang ditawarkan, kita mengadakan uji. Seperti kita menambahkan tugas atau apapun, nah gitu. Memberi kesempatan perbaikan, menyediakan bimbingan tambahan, jadi itu.
ada solusi yang ditawarkan dari sekolah. Jadi ketika itu kita laksanakan, dipublikasikan juga. Ketika memang anak tuh dia sudah seperti ini, lalu kita publikasikan, ya masyarakat marah. Bagaimana ketika mereka sudah membawa nama sekolah gitu loh. Tapi kita kan menguji ada solusi yang kita tawarkan. Oke. Jadi ada prosesnya ya, proses yang Ada prosesnya Pak. ada Nggak dosen prosesnya. salabin anak tuh nilainya langsung naik, enggak. Ya. Oke, lanjutkan. Lanjut Bu Sandra, yang 9 langkah tadi. Jangan banyak-banyak langkah tuh, kalau capek. Kan ada 9 Pak, baru 4 tuh. Mana Pak Apit? Jadi Merokok itu Pak. Jadi yang kelima itu mengenai pengujian paradigma benar lawan, benar, paradigma, dilema, etika mana sih yang sedang dialami? Etika mana? Apa tuh Pak Las? Saya rasa ini etika rasa keadilan lawan rasa kasihan ya. Ya, etika tadi, ya kasihan, keadilan, karena dialah kontribusi besar untuk sekolah kan. Di sisi lain kita mengabaikannya, itu mengusik rasa keadilan juga kan, tentu terasa kan. Contohnya seperti itu, mungkin menurut saya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di nomor 6 itu ada prinsip pengambilan keputusan tadi. Keputusan diambil berdasarkan prinsip yaitu berdasarkan hasil akhir dan berdasarkan rasa peduli. Kalau kita tadi pilih kayaknya yang rasa peduli dah. Rasa peduli ya. Rasa peduli ya, rasa peduli. Ya. Soalnya saya catat di sini berdasarkan hasil akhir juga, berarti saya coret. Selanjutnya itu ada di nomor 7 investigasi opsi trilema. Mungkin guru bisa memberikan tambahan nilai karena si anak mempunyai prestasi di bidang lainnya ya. Mungkin semacam OSIS atau apa ya. Dengan cara guru juga bisa memberikan tugas tambahan kepada siswa untuk mencukupi nilai yang masih di bawah KKM agar siswa tersebut bisa dinaikkan kelas. Mungkin gitu ya Pak Las ya? Ya, Ya benar-benar Bu. Nanti Itu kita opsi trilemanya memang gitu. Kemudian yang Iya, ke-8 itu membuat keputusan. Yep. Jadi keputusan yang diambil tetap menaikkan kelas siswa tersebut dengan bersyarat dengan diberikan jangka waktu untuk memenuhi nilai mata pelajaran yang tidak mencapai KKM. Ya. Kemudian yang ke-9, tinjau kembali keputusan dan refleksikan. Kalau kita merefleksikan kembali keputusan yang sudah kita ambil sama-sama tadi ya, dan menjadi pelajaran untuk kasus-kasus berikutnya. Dan juga kita bisa bertanggung jawab bahwa keputusan yang kita ambil ini mengandung nilai-nilai kebajikan universal dan bisa berpihak pada murid. Iya, betul itu. Iya, mungkin ada tambahan lagi Pak Las atau Pak Sam, Pak Apit. Jadi nanti kita bisa hubungkan dengan teori diferensiasi nanti. Bisa dihubungkan kan bahwa siswa itu punya kelebihan yang berbeda kan. Ada yang memang siswa yang lebih aktif di lapangan kan. Sedangkan di kelas dia tidak terlalu ini gitu. Jadi intinya untuk siswa intinya. Berpihak pada siswa. Jadi kesimpulannya apa nih ya? Oke, berarti dari yang pemaparan Bu Sandra tadi, ini kita daftar checklist ini yang nomor 4 berarti ada ya dari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan nih ada pada kasus yang kita pilih tadi ya Bapak Ibu. Iya. Ya, jadi ada. Yang kelima, memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis tadi kasus pilihan. Oh ya Bu Resti, yang checklist ini memang harus ada atau ada? Enggak bebas Pak. Bu. Bebas kan? Tidak harus ada semua kan? Kayaknya bebas ya, tunggu bentar Pak.
sebelum menentukan kasus yang dianalisis, perlu melakukan ini yakni mengecek hasil diskusi dengan menggunakan daftar tugas catatan tugas kolaborasi untuk memastikan unsur-unsur utama dari penugasan kolaborasi yakni paradigma. Yang penting ada ini Pak, unsur paradigmanya ada, prinsip 9 langkah pengujian yang ada di daftar gitu. Itu aja kayaknya enggak? Oke. Ya, 3 itu pentingnya yang utama ada Paradigma, prinsip dan 9 prinsip langkah. pengujian yang ada ya. Oke. Oke, yang kelima itu gimana Bapak Ibu, ada atau tidak? Ada enggak hal-hal menarik atau tak terduga nih? Siap. Hal menarik terduga. Kalau hal menarik kayaknya ada lah, Pak. Kasus yang tadi tuh. Jadi menariknya tuh tadi kita dilema tadi antara nilai anak ini gimana karena dianya itu ini kan berpotensi dia banyak inilah kan di nilai-nilai yang lain gitu. Padahal nilai itu kayaknya tuh menarik. Cuman yang tidak terduga ini kira-kira ada atau tidak, Bapak? Mungkin hal-hal menarik Pak yang ada. Kalau tak Jadi, terduga, Pak, ya Pak. Jadi Pak Las, sini Ya, lagi hujan, jadi kedengaran suara agak kurang. Oke, siap Pak. Jadi hal-hal yang tidak terduga tadi, karena kita mengalami kasus untuk merubah nilai anak, tentu ada kecemburuan atau protes dari siswa yang lain. Kenapa nilai kami tidak dirubah, kenapa dia harus dirubah? Padahal mereka kan sama-sama belajar. Cuma keunggulan si A tadi, dia mengikuti kegiatan OSIS. Tentu di sini kita harus mencari jalan keluarnya. Pertanyaan dari kawan yang atau siswa yang lain tadi. Karena itulah hal yang tidak terduga. Terjadi kecemburuan sosial. Mungkin seperti itu, Pak Las. Oke Pak Pit, ya betul kata Pak Pit. Jadi mungkin ada siswa lain yang ya protes. Yang lebih parah lagi kalau orang tuanya kritis, itu bisa mempertanyakan ini kenapa siswa ini bisa naik kelas misalnya. Itu harus bisa kita kita berikan solusi gimana caranya gitu. Ya, sepakat dengan Pak Apit tadi. Ya, Bu Risti, seperti itu? Ya, Pak. Oke, berarti ada ya, Pak ya? Ada, Bu. Ada tambahan lagi, Bapak Ibu? Kalau dari saya sih kayaknya udah pas tuh, Pak.
Kalau tambahan mungkin jawaban kelompok nanti Bu, pas presentasi Hmm. apa solusinya? Misalnya ada yang kecemburuan dari siswa lain gitu, atau ada protes dari orang tua. Jadi ketika kita presentasi besok, malam besok tentu harus ada solusinya gitu. Begitu Pak Apit kan? Ya, Pelas. Setiap keputusan yang kita ambil di sekolah tentu ada resikonya kan Risiko ya. gitu. Apakah keputusan itu untuk tujuan yang baik, apakah keputusan yang tidak baik kan gitu. Oke. Karena yang di si A tadi dia mengikuti kegiatan OSIS atas dasarnya sendiri, kan tidak ada paksaan kan, cuma dia membawa nama sekolah. Nah, karena dia mengikuti itu tentu dia punya risiko juga. Risikonya apa? Dia ketinggalan materi pembelajaran. Kalau dia tinggal materi pembelajaran, tentu efeknya dinilainya tadi kan. Nah, kalau nilainya mungkin tidak mencukupi untuk kenaikan kelas, kita naikkan. Nah, tentu ada risikonya pula untuk merubah nilai tersebut. Nah, itu yang perlu kita jelaskan nanti waktu presentasi kan. Langkah-langkah apa yang mau kita ambil untuk mengatasi pertanyaan seperti itu. Terima kasih, Pelas. Ya Pak, nanti kita jabarkan ya Pak ya. Oke, lanjut tuh yang ke poin 7. 6. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggang waktu. Maksudnya tugas ini Bu ya? Yang kasus tadi Pak. Oh, kasus tadi ya. Jadi kalau seandainya kayak anak tadi mungkin kan kalau untuk nilainya gimana biar bisa di atas KKM gitu kan, mungkin diberi penugasan. Dan hasilnya itu kan diserahkan, apakah diserahkan sebelum tengah waktu atau tidak gitu, ada atau tidak? Iya. Ini ada lah, ada Pak. Ada. Hasil penugasan tetap ada. Telah diserahkan misalnya sebelum tenggang waktu. Sebelum gitu. tenggang waktu ditentukan ya. Izin Bu Resti. Oh iya Pak, silakan. Jadi ini kayaknya hasil penugasan masing-masing anggota ini adalah yang kelompok ini. Yang mana Pak? Ada yang nomor 6 ini, kalau menurut analisa saya, ini hasil penugasan masing-masing anggota. Maksudnya ini anggota kita. Jadi kita ini memberi tugas ini. Apakah sudah sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan? Belum diserahkan. Belum tenggat waktu, ya itu aja. Karena larinya ini adalah kepada anggota kelompok. Karena nomor 7 itu setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian. Dan hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Jadi ini 6, 7, 8 ini anggota, maksudnya anggota kelompok kita ini. Kita ya Pak ya. Ya, analisa saya gitu. Karena 1 sampai 5 aja tadi yang masalah dilemanya. Jadi ini penugasan apa nih Pak maksudnya Pak? Hasil penugasan masing-masing. Jadi kita ini dalam diskusi kita ini kita diberi tugas masing-masing, kayak sepertinya kayak gitulah. Ini yang mengenai kasusnya, ini yang mengenai paradigmanya, ini yang mengatakan tentang prinsipnya, ini hal yang berkaitan dengan hal-hal menarik tak terduga, ini tentang 9 langkah pengujian ini kita masing-masing beri anggota. Nah, dalam hasil penugasan ini masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Ya, kenapa kita sudah menyerahkan seluruh hasil kita ini belum tenggat waktu. Nah, di sini 678 ini kembalinya kepada tugas kita diberikan kepada kelompok ini, ya, maka anggota kelompok ini mengerjakan masing-masing. Umpamanya. Tidak tahu kalau ada yang pendapat lain mungkin. Karena nomor 8 juga hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Arti kata hasil ini seluruhnya disepakati oleh anggota gitu loh. Oke, gimana Bapak-Bapak? Bu Sandra? Ya, Bu Resti.
Jadi ini ya yang anggota kita. Ya, kalau lihat dari nomor 7 ya, nih kayaknya setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Oh iyalah Pak, berarti Iya. Mm. jadi kita menyepakati tugas kita ini. Sudah sepakati tadi paradigmanya, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Yang 8, hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Oke, kayaknya ya betul lah tuh Pak Sam. 678 itu anggota kelompok kita ya. Nah, gimana Bapak Ibu? Oke, sepakat Bu. Ya, sepakat Bu Resti. Ada lagi enggak tugasnya? Udah ada tuh. Apa lagi ya? Kayaknya habis ada. Itu tugasnya. Ini aktivitas sesi 1 kan sudah menemukan kasus, sudah menganalisis kasus nyata yang disepakati, sudah menguji keputusan, sudah juga. Ada tambahan lagi Bapak Ibu. Lama ya dari Pak Las, sampai jam berapa Pak Las? 9.30 ya? Oh ya, ayo jangan lupa sepakati siapa moderator, siapa presentasinya, siapa yang itu yang lainnya tuh. Sepakatilah Pak sekarang. Ya, jadi jangan lagi ya. Bingung nanti. Oke, yang presentasi biar saya aja. Saya boleh jadi moderator. Saya notulen boleh? Saya apa tuh? Ya, Pak Hafid menjawab, saya penanya. Atau kiper ya, tim kiper. Tim kiper. Nanti Tim saling kiper itu larinya ke notulen. Kemarin enggak Pak, ada 2 ada. Tim kiper itu waktu enggak sih, bukan ya? Time. Iya, time keeper. Untuk jaga waktu. Ya, tetap di notulen nanti. Iya, notulen. Ya, saya notulen jadi juga. Pak Hafid jawab, penanya. Yang buat Bu Sandra ya. Ya? Yang buat Bu Sandra ya. Janganlah. Saya besok PI loh. Oh, saya lagi pusing Pak Las lah tuh. Saya pusing juga. Bapak-bapak belum. Hah? Saya PI besok. Saya lagi ada bimbingan di sekolah Bu, bimbingan kewirausahaan. Pasam. Coba sekali ini Pak Sam nih. Yo, canggih Pasam. Ayo, ini sampai hari ini pakai HP. No. Atau berbalik juga dengan benar lah Ibu Resti. Aduh Pak, pusing lagi banyak kegiatan nih. Saya pada Gantian, PI biarlah Bapak. saya yang buat. Saya ini bisa PI. Nah, kan PI kalah sudah modulnya. Belum sama PI sekali. cuma itu aja Bu Sandra, PI Modul cuma boleh. modul atau RPP kemarin tuh. Iya, kalau Bu Sandra Bu Sandra belum merdeka belajar ya? Sudah, belum. Janganlah. Belum. Kasih Iyalah. gue belum. Enggak pula Bu Resti beda. Kira enggak apalah saya bela dah. Palas lah. Kalau Iya besok lagi Pak. terserah kerja sama Bu Resti dengan Bu Sandra lah. Kolaborasi berdua kan. Ya itu 44. Kakek saya kirim lah materinya kan. Bu Sandra Deni, Bu Resti kan tinggal di Selangor kan Om. Nah bisa berkumpul lah 44 besok. Dia slide-nya mungkin tidak terlalu banyak juga Bu Resti dah. Slide-nya mungkin tidak terlalu banyak, cuma ditayangkan kasus, terus dilihatkan paradigma yang kita pilih. Besok lagi tuh Pak, cuma sehari lagi. Paling 4 Sehari slide. enggak? Besok enggak ada Kalau Bu Resi 5 menit selesai itu. Selesai lah Bu Resti itu. Selesai Insyaallah. sama Bu Resti.
Untuk modul selanjutnya gantian ya. Siap, siap, Ya, siap. gantian. Siap. Nah, saya Untuk modul kirim 3.3 ya. kan 2 modul lagi tuh. Kalau apa modul 3.2 sama 3.3. Kalau saya modul 3.4 Pak Las. Yang terakhir. Boleh, boleh. Panen Kan? hasil Oh, berarti, berarti boleh. Panen panen hasil, hasil Pak. Bapak. Panen hasil boleh. Panen hasil. Memang tugas banyak panen hasil tuh, Pak. Cocok lah. Berarti Bapak yang Ganti nyiapin spanduk, tuh. Pak. Ya, Ya. ya, ya. Pak Sam nanti kalau ada nyata-nyata materi sama Bu Sandra kirim ya. Oke, saya kirim Kak. Oke. Oke, Bu, minta tolong Bu Resti ya. Iya, Selesai lah tapi sama Bu Resti tuh. Oke, terima kasih Bu Resti. emang lah. Ini ini masih dalam rapatan ya. Apa tuh? Apa Pak? Masih dalam diskusi kelompok ya. Masih. Itu sampai jam berapa Pak ceritanya? Enggak, Bu soalnya Resti, Iya Pak. karena saya ini pakai HP, minta tolong besok mungkin yang menampilkan presentasinya. Jadi kita nggak usah bingung. Oke. Tampilkan saja, biarlah saya yang baconya, saya yang mempresentasikannya. Ya. Jadi untuk 2 modul terakhir, Bapak Ibu, saya mohon maaf karena saya tidak bisa pakai laptop, karena saya hanya pakai handphone. Jadi saya memang tidak bisa buat. Kalau nggak sedih, Pak Sam. Ibu hati ini. Ya, lebih baik saya sampaikan dari sekarang. Jangan nanti mengharapkan tugasnya dari saya. Karena tugas saya juga saya ngerjakannya kan di sekolah, itu pun PDF semua, tidak ada pernah yang pakaian. Tidak, kenapa memang saya tidak punya alatnya. Alat saya lagi rusak. Nah, mungkin mohon makluman, pemakmulan. Aman, siap. terus Bapak Ibu kemarin ada membahas apa ya? Persiapan panen hasil mungkin pas enggak bahas di sini. Bu Resti. Ya Pak. Itu kan ada Ibu Wirda tuh, coba tanya dari paparan beliau, mungkin kita bisa mengambil karena beliau mungkin sudah banyak dengar tadi. Apakah sudah benar atau belum? Halo Bu Wirda. Halo, assalamualaikum Bu Wirda. Assalamualaikum Bu. Mungkin nanti di belakang layar deh Bapak. Jadi Di kita tunggu mana, Pak? Sampai jam 21.20 enggak, Pak? 21.30, Bu. Oh, 21. Enggak, itu selesainya kan? Selesainya. Jadi apa tuh, Bu? Mungkin pas di pertemuan PI nanti kita bahas terkait dengan persiapan panen hasil. Karena kelompok lain tuh lamesan MOOC apa istilahnya cenderamata tuh. Ya boleh lah Pak, Bapak kan ada kawan di situ kan yang ikut CGP. Jadi apa yang diperlukan gitu bisa nanti kita diskusikan. Iya, di DPI nanti. Karena harus dipesan tuh kan. Enggak, di loka maksud Bapak tuh. Di loka DPI, Bang. Di loka. Kayaknya kalau jadwal kayaknya loka Sabtu ini, cuma enggak tahu tuh diundur atau tidak. Oh gitu, ada. Diundur ya Pak? Diundur. Iya. Hari apa infonya Pak? Minggu depannya? Mungkin lah. Mungkin lah. Pasti diundur tuh, Bu. Tadi ada Bu lokasi. Tadi kemarin hari Sabtu kemarin kayaknya. Angkatan 10 dah. Kan
10. Mm-mm. Kayaknya minggu ini PKG PJOK itu. Iya, di sekolah kami sampai seminggu. Ya, karena hasil PJOK itu kan dari sekolah SMA 1 Pak Arsan itu. Nah, dia bilang karena seminggu dia. Mm-mm. Jadi Iya. bukan kemungkinan sih. Positif kalian katanya diundur karena orang BGP-nya enggak ada tenaga lagi. Oh iya. Pola Pak. Oh ya, kalau pas lah diundur tuh Pak, karena ada kegiatan di Jambi pas lah. Kalau memang diundur, Iya. Bu karena Win juga tadi kelompok ngomong kayaknya diundur, cuma belum ada belum ini apa pengumuman Ya, itu resminya kan belum belum ada. final gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya lah, mudah-mudahan diundur lah. Emang ada kegiatan juga Sabtu nih. iya betul Bu, mudah-mudahan Bu. Karena kelompok itu di sekolah itu memang sudah mulai siap-siap Bu. Nampaknya ada yang main spanduk kan. Iya, pantas kami nengok itu Bu Pit kayaknya Bu Pit, posting iya, kita Bu ya. Pit kan, Mm-mm. udah siap mereka itu. Iya, iya, iya. Iyalah takut keteteran kan Pak. Ya Dekat-dekat nanti kalau memang kita mau pesan MOOC apa sejenis itu, karena kan harus ada cenderamata. Jadi setiap stand yang dikunjungi itu kan harus dikasih cenderamata kan sejenis itulah. Apa pena bernama CGP misalnya kan seperti itu. Harus disiapkan. apalagi Pak saya Sendok tuh kayak Pak. Hmm. Lanjut Pak Syam. cenderamata sendok kayak murah dikit. Sendok boleh. Tapi bertulis Sendok baca ada nggak tuh? CGP angkatan apa misalnya seperti itu kan. Mm-mm. Sejenis itulah. Iya. Bisa dipesan di Shopee kan bisa. Mm. Soalnya sebulan lebih lagi lah, dak, Pak. Kita awal Desember tuh kan Ya awal sudah selesai. Desember Itu sudah sudah ini. selesai awal Desember. Sudah Ini selesai dah kayak awal akhir Desember Bu ya, betul betul. ya, jadwalnya tuh awal Desember selesai. Berarti akhir-akhir bulan depan. Iya akhir bulan depan sudah harus Kegiatan kita habisnya tanggal 11. 11 11 ya, Pak. Desember. Jadi ya 11 Desember. Jadi kemungkinan panen karya itu di pertengahan Desember atau akhir Desember. Oh, Sebentar setelah lagi. selesai ya, Pak ya. Ya, selesai semua dulu baru panen raya. Karena kita nanti sehari sebelum panen karya ada kawan-kawan nih, itu ada lokakarya 6, besoknya langsung panen karya. Oh, berarti Sebelum Cerita ke libur dia tuh, Pak. kayak gitu. Sebelum libur tuh ya jadwalnya. Ya, lokakarya 7 Desember. Nah, habis itu ya lah di sini adalah Desember. jadwal panen karya itu 11 Desember. Mm-mm. Ya kemungkinan sebelum libur gitu, Bu. Sebelum masa-masa sibuk ngurus Itu itu. masa bikin rapor tuh, Pak, ngisi rapor. Ya, raport tuh, Bu. Mm-mm. Yalah, kayaknya memang Iya. harus diguyur dari sekarang kita nanti, Pak. Iya harus Diskusiin. dibagi tugas mungkin dari sekarang dah apa siap yang nyiapkan kan. Yang Tapi jelas kita presentasi dulu ya. Haji Muhammad Duit yang siapkan dulu. Siap. Haji Muhammad Duit ya. Itu yang penting, Pak ya. Itu yang penting. Kayak banyak Haji Muhammad Duitnya udah ada. Ah, Kayaknya pengganti pulsa ini belum ada cair-cair. emang ada, Pak. Dengan kawan-kawan yang sebelum ini di SMA 1 ini ada. 1 bulan itu 150. Yalah, Pak. Kita tunggu Bella. Dan juga ada juga biaya apa? Biaya panen karya itu katanya ada kemarin. Kawan saya kemarin dapat 1.100.000 per orang. Tapi nggak tahu kita yang angkatan 11 ini, karena di akhir gitu kan. Masih ada 12, peminat. Pak. Masih Takutnya ada kayak 12. 1.100.000. Iya, makin takutnya 1.100.000, 100-nya bayang gitu. Panen karya itu jutaan, Bu. Iyalah, Pak. Banyak tuh kan, enggak, Pak? Enak disiapin. Mobil angkut-angkut tuh perlu disiapkan.
Itu Rajo mancing gitu tuh Pak Apin, aman tuh. Ado ya, aman ya. Aman Alhamdulillah. do. Dia lah ngomong kemarin. Bu Resti juga ada. Aman. Mobil carry. Aman lah tuh. Angkat meja. Betul lah. Penting itu Aman, dulu. aman. Berarti aman ya, mobil aman. Berarti tinggal anu lah, alat lah. Ya, Bu Resti itulah mobil dengan Pak Apit. Ya Pak Insya Apit, Allah siap kalau Pak ada. Apit. Ya Ibu Resti. Bu Resti lagi. Lagi. Balik lagi. Balik ke mana rokoknya? Ya lah Pak lah, coba tanya Bapak, hasil sudah selesai belum? Udah boleh gabung enggak? Oke, saya tanya dulu ya. Bu Pasil Bu Pasil. Pak Ikin tuh lah udah ada tuh masuk. Ada ya? Nih Pak, atas nama ini Bu Eli. Iya, yang istri dia tuh. Makanya saya nyebut Bu Pasil tadi. Tengok fotonya Pak. Bukan Baco Eli. Oh.
Itu bahasa apa Las? Ya Pak. Ntar kita cek Pak. Kita masuk grup dulu. Bismillah 30. Apa kita gabung langsung dah Pak? Langsung Oke, bela. kita langsung gabung gue. Sudah 9.30 nih. Ya, Ya lah, Langsung langsung gabung. bela. Berarti ini keluar ya, keluar grup. Ya, ya. ya. Oke.
Permisi, Bapak Ibu. Balik Apa itu? nomor 1 ya? Yang lain dah keluar. Belum nih Bapak. Pak Ikit masih ada di sini. Udah enak, dah keluar. Si sama Pak Lu sudah keluar. Sudah Pak Sam. Izin keluar. Kalau boleh pindah. Jangan nyimpen barang di tempat itu. Itu bukan tempat penyimpanan barang, tapi tempat menimba ilmu. Abang aja deh nyimpen, dia nggak bakal geratakan di kamar abang.